Dan saya kasih tahu dulu live kita kali ini mungkin agak ngelek-ngelek ya di live kali ini mungkin internetnya akan terhambat di keluarga bapaknya anak-anak. Apa maksudnya? Kemarin yang live Bunda kejadian semua di keluarga bapaknya anak-anak. Ada peristiwa apa? Ada peristiwa apa? Iya, ini tak sambil maem Sanji. Karena aku nggak bisa, karena dari mulai melek mata itu memenuhi tuntutan putra petir ini. Sebelum itu kita sambil nunggu ya. Ada yang Malang udan, Semeru terus erupsi. Ya iya. Ini kan makhluk-makhluk dari Arcopodo ini. Yang petir yang petirnya nyamber-nyamber terus. Terutama anaknya yang cewek, adik ipar. Karena kemarin memang peringatan itu memang karena akan ada banyak orang yang kesurupan. Gara-gara rondo TikTok. Siang MT. Ayo, ada informasi apa soal portal Arcopodo? Ini seluruh gunung kayaknya gini. Kayaknya ini jeritan hati para Nepilim. Karena mereka tidak minta dilahirkan. Dan zaman dahulu mereka melakukan banyak sekali kejahatan lah, ibarat kata kekerasan. Itu karena menurut mereka kira itu yang benar. Ternyata ternyata dia bahkan Nepilim itu tidak punya KTP untuk hidup. Para Nepilim ini masuk di kalian, nitis ke kalian, nitis ke keluarganya siapa tadi? Vexia. Nitis ke keluarganya, ke keluarga kalian. Jangan kira para Nepilim ini tidak nitis, mereka nitis. Mereka nitis karena kalian harus menuntaskan. KTP-nya magang. Ora ono. Magang pun ada catatannya kan Hodini. Ndak ono iki. Ini ndak punya identitas, tidak diterima bumi, tidak diterima langit. Ini petir kali ini menyambar-nyambar terus, ini dari mana nggak tahu. Tapi saya kira dari arah karena saya menghadap ke timur, selatan, utara, barat, timur. Arah utara. Arah utara. Arah utara itu kalian yang punya rumah di area arah utara itu harus banyak doa, harus banyak kalau yang kejawen atau yang mau spiritualis, banyak taruh permen, banyak taruh dupa, banyak taruh doa, karena utara itu menjadi tempat
eh, apa namanya, portal Gog dan Magog, penjaranya Nephilim. Gog dan Magog itu adalah penjaranya Nephilim, atau Nephilim menutup diri dari manusia. Karena kenapa? Karena mereka tidak diterima di dunia manusia, tidak diterima. Kebanyak-banyakannya mereka akan lahir kembali. Kalau tidak menjadi anak-anak yang bengkung, ya nakal, ya kalau istilah Bali itu bengkung, nakal. Kalau mereka tidak lahir menjadi anak-anak yang bengkung, nakal, mereka akan menjadi anak-anak yang autis, cacat, atau eh, menjadi anjing, menjadi babi, menjadi hewan-hewan yang nggak karu-karuan kayak monyet kayak gitu. Itu karena memang secara hitungan manusia itu sendiri jumlahnya lebih banyak, lebih sedikit daripada para Nephilim. Dan Nephilim ini nggak punya KTP, nggak punya KTP bumi neraka, sehingga mereka stuck di dunia mereka. Nah, kita anak-anak 4D ini kan melakukan banyak energi pembebasan kan ya. Mereka pingin, mereka mau, mereka aku piye nasibku ngono loh. Jadi begini Bun, keluarga saya anti hutang sementara keluarga bapak anak-anak itu tukang ngutang. Ya ada karma, Vexia. Kalau kamu kenal saya ini manusia pemberitahu gitu loh, bahwa setiap kejadian dalam kehidupanmu itu berkaitan dengan hutang masa lalu. Siang Mbak Utari, siang semua. Ya, Arcopodo ini, dan ini baru satu, karena saya juga melihat Afrika, tapi saya tidak tahu namanya. Terus kemarin kita kan sudah melakukan apa namanya, pembukaan ibunya Kamchatka. Kamchatka itu kan energinya seperti ibu yang di Semeru itu, siapa namanya? Yang lewat kemarin itu loh, yang sampai Semeru bubar semua. Nah, ini anak-anaknya minta keluar semua. Jadi Nephilim ini adalah anak dari Starseed. Putih dan hitam, hitam dan hitam, hitam dan manusia, putih dan manusia. Jadinya kalian. Mereka yang tinggal di, mereka minta maaf, tapi ini kebenaran yang tidak dibuka. Nah, ini tak buka, wes. Aku sumpah. Capek, aku sudah capek. Kalau memang minta dibuka, kita buka sama-sama, tapi mereka harus melakukan pertobatan. Mereka nggak tahu caranya bertobat, bukan mereka makhluk nakal. Paham? Kalau kita diajar ya, ibarat kata, seorang anak yang tersesat, bahwa hidupnya hanya bisa, kamu tuh cuman bisa, misalnya orang tua ngajarin, kamu cuman bisa hidup kalau kamu tuh ngerampok, kamu ngerampas, itu nggak apa-apa kok, boleh kok. Nah, mereka akan melakukan itu seumur hidup mereka, tanpa mereka menyadari bahwa itu dosa, dan ada karma yang harus dibayar. Mereka nggak ada yang ngajarin, bukan berarti mereka jahat, nggak ada yang ngajarin. Nah, energi kalian itu ketabok-tabok masalah, itu adalah energi guru buat para makhluk gaib yang minta dituntaskan. Karena mereka tidak punya badan, dan kalau mereka punya badan, mereka akan menjadi makhluk yang cacat, aneh, anjing, monyet, babi, kayak gitu. Gitu. Jadi, uh, iya, kalau menurut aku Vexia memang kesalahannya adalah di Vexia semua. Kesalahannya ada di kita semua. Kita yang kena hajar cinta twin flame. Twin flame itu apa? Dirimu sendiri. Twin flame itu disesatkan sama ajaran luar, gitu loh. Ajarannya Nusantara sendiri nggak dipakai. Twin flame itu dirimu sendiri. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian itu kena tabok masalah, jangan nyalahin Tuhan. Kan saya sekarang gini, masalah kalender aja ya kan. Aku ini udah baik-baik ya ngajarin kalian. Tak bilangin apa namanya? Pakai sio, waktu itu sio ya, karena sio yang hancur itu semua
ada jiong ya, sial, ada sio yang jiong itu ya, entah kalian pakai hitungan, tapi kita ngikutin aja santai, karena ini permainan. Ngerti nggak? Ini permainan, bukan kita manusia yang buat. Dan kita kan sudah lelah kere, kita kan sudah lelah nggak punya duit, ikutin aja. Apa ya, cari sio yang tahun depan itu sio kuda api. Ya, segala sesuatu yang berbau dengan tanah, ya kan. Nah, kita lihat Indonesia ini tahun 1945 itu sionya apa? Nah, sionya apa? Kalau nggak salah ayam ya. Nah, kalau kena tanah tahun 2026 Indonesia akan 1945 apa ya? Ntar dulu aku lihat. 1945 sio apa? Coba kalian yang punya HP 2. 1945 sionya apa? Indonesia kan 1945 ulang tahunnya. 1945 lemot sekali. Sio ayam. Ayam apa, Mbak Melati? Ya, aku tadi udah bilang sionya sio ayam, tapi ayam apa? Sio apa? Ayam kayu. Ayam kayu aman. Aman. Tapi kudanya kuda api. Ya kan? Ayam kayu. Kayu kalau kena api gimana? Kebakar kan? Benar? Nah, kayu ini kalau ini ayam Indonesia, kan banyak yang tanya saya 2026 itu Indonesia bagaimana? Ayamnya kayu. Kalian kalau terus kayu ini membakar. Paham maksud saya? Ayam ini kena api akan terbakar. Bakarlah segala sesuatu yang positif supaya meledak gitu loh. Supaya kalau negatif kalian akan keseret pusaran. Ini ngikutin energinya api, ini ngikutin kamu. Kenapa saya bilang udah taruh aja naga emas, karena naga emas yang paling besar. Kenapa? Karena segala sesuatu di dunia ini made up, buatan. Kita bisa ngurubah-ngurubah, tulis di awan. Ada kemarin saya ngasih tahu ayam kayu juga, yaitu nggak boleh patah semangat di udah mulai per detik ini, karena baunya ayam kayu ini sudah mulai baunya kuda api ini sudah mulai dari Agustus gitu ya. Terus udah gitu kalau itu kan cuman hitungannya manusia, sio ada 13, kita dibohongi gitu loh. Jadi kalau kita dibohongi ya kita bohong juga aja, gimana? Enak kan? Enak kan jadi saya? Jangan terus saya ngasih tahu nih, karena ini permainan. Kalian tidak akan menang di permainannya para abang, para FA ini tidak akan menang. Aku ngasih tahu, rubah semuanya jadi naga emas. Anggap semua, taruh di pikiran kalian, suntikkan pikiran kalian. Saya naga emas, karena di sio juga ada kebohongan. Seharusnya sio ada 13, kenapa cuma 12? Jadi kita mau ngitung model apapun juga pasti salah. Weton. Weton juga ada yang yang ditutupi. Nah, taruh di otak kita. Oh, wetonku. Nah, kan sudah aku tulis tuh. Weton yang beruntung tahun 2026. Pilih aja salah satu. Itu wetonku. Karena memang harus beruntung kita. Kita sudah lelah dihajar drama ya. Permainan-permainan yang nggak jelas ini gitu loh. Dimana kita harus terus aja membayar. Aduh, petir. Nah, saya kemarin itu ngasih tahu, saya percaya hanya Tuhan. Loh, yo kudu percaya. Tapi apakah Tuhan menyelamatkanmu secara langsung? Kalian berada di dalam battlefield, medan perang.
Tuhan nunggu kamu di garis finish. Kalian pintar-pintarlah di dalam permainan. Kenapa? Karena sejak kecil, sejak zaman Adam, manusia sudah menandatangani kontrak dengan para abang. Ini harus selesai. Bukannya saya mengerdilkan iman kalian, enggak. Tuhan nunggu di sana. Kalian pintar-pintarlah, pahamilah bahwa tentang weton, tentang sio, bahkan kalender dan waktu sekalipun itu semua adalah kebohongannya abang. Kenapa? Karena kita biar kesasar. Paham nggak? Gitu. Jadi udah, otak kita isi dengan hal yang positif, pakem kita jangan nggak percaya oh. Percaya oh saya ayam kayu, rubah energinya jadi positif karena ayam kayu ini bisa up bisa down tergantung semangatmu. Nah, rubah jadi naga emas karena itulah yang beruntung. Kan ada yang jiong, ada yang sial. Ya kan? Jangan diambil yang sial, buang. Kalau kamu masuk di sio sial, ya kan? Sio yang kena jiong, sial, rubah. Oh, no. Saya tidak jiong. Saya bukan itu berarti. Saya naga emas. Ngono. Caranya ngadali permainan. Enggak, saya tidak pernah mendaftarkan diri jadi sio jiong. Gitu, tahun depan kalau jiong lagi, misalnya kalian milih naga emas tahun depan jiong, sial, pindah lagi apa, gitu loh. Jadi ikuti permainannya, gitu. Iya, karena nenek moyang kita dulu kebanyakan teken kontrak sama abang-abang buat jadi badutnya, karena bodoh, karena percaya. Gitu, termasuk yang di Arcopodo yang kekunci yang mau ke ibunya nggak boleh, terus akhirnya ini Semeru, ini kan akan ada gimana ya? Mereka nggak dikasih jalan, banjir, longsor. Itu ulah siapa? Ulah pasukan silver. Pasukan silver ini siapa? Kaum religi. Kita jadi moderator tidak usah benturan dengan religi. Yang religi biar religi, yang spiritual biar spiritual. Tapi kita yang paham dimensi 4, buatin jembatan pertobatan. Karena mereka tidak tahu caranya bertobat. Supaya mereka sampai ke pantai selatan, karena di pantai selatan, di laut ada perhelatan besar. Ini pemurnian, penyucian, pemurnian. Nggak boleh lagi ada pengadukan Samudra Mantala, nggak boleh. Itu siklus. Nggak boleh. Nggak boleh lagi ada para starseed yang datang, nggak boleh. Kita blok energinya. Kenapa? Sudah cukup bodoh kita ini. Gitu loh. Saya juga manusia starseed, tapi saya tahu siapa starseed saya, dan saya tahu kesalahan leluhur saya untuk tidak mengulang-ulang. Tapi saya bantu leluhur saya di planetnya untuk tidak datang ke bumi, tak bantu dari sini. Karena kamu tambah ngaco, ini adalah ulah para starseed yang datang. Perjanjiannya diperpanjang, padahal sudah harusnya tidak. Sehingga terjadi benturan dengan anak-anak dimensi 4. Gitu. Jadi menurut saya, jadilah dirimu sendiri. Jadi kemarin itu saya juga benturan dengan anak starseed. Namanya namanya Islami banget dan bagus menurut saya. Tapi dia berubah menjadi Sakai. Terus berubah lagi jadi Ikai. Terus berubah lagi jadi Domka. Be yourself. Pakai namamu. Sadar itu tentang itu. Be yourself, jadi dirimu sendiri, orang usah kemelinti jadi Roro Jonggrang menagih janji, terus Raden Roro Wengi kewengen. Itu kesurupan. Ya, kesadaran itu adalah paham dirimu kuwi sapa. Dan kalian menjadi moderator, tidak lagi mengulang siklus. Moderator, kalian berada di tengah-tengah, tidak mengulang siklusnya leluhurmu. Itu maksudnya kalian, kalau tidak remedi terus, reinkarnasi terus, kapan marine? Itu. Iya, kelompok silver FA. Kelompok silver FA. Iya, abang, kalau saya bilang abang karena itu abangnya Adam kan?
Unstable connection. Ini sinyal saya diganggu terus dari pagi. Abang itu sebutan saya untuk para fallen angel karena mereka jatuh karena merasa tidak diakoni. Jadi kakak yang tersingkirkan oleh adiknya gitu loh. Jadi ada kecemburuan. Nah, itulah. Jadi kita adik-adik yang paham ya, kita manusia-manusia yang paham tentang energi kegelapan, itu pahamilah sumber kegelapan itu dari diri kita juga gitu loh. Makanya kita harus menjadi energi yang adem, mempertobatkan segala langsung hujan deras. Mempertobatkan segala yang mempertobatkan segala yang jelek ya, mereka tidak tahu cara bertobat. Para fallen angel tidak tahu cara bertobat. Kenapa? Mereka rata-rata NPD itu arogan. Fallen angel, energi terah fallen angel, NPD itu rata-rata terah fallen angel asli. Mereka tidak tahu cara bertobat. Oh, kalau abang Ajajir cuma satu, ada per hari ini sudah ada 300 fallen angel. Jembatan dimensi 4 pun hanya sampai pada tahun 2000. Hah? Di dimensi 4 tidak ada jembatan, Anang. Di dimensi 4 itu diri kita sendiri. Bentar. Berisik. Ya, dimensi 4 itu diri kita sendiri. Kita tidak punya jembatan. Jembatan kita nggak ada. Jembatan kita melekat ke Gusti Allah dan tidak ada batasannya. Berisik. Hujan. Ngono. Dimensi 3 itu manusia. Dimensi 4 itu dirimu sendiri. Dimensi 5 itu roh-roh leluhur yang minjem kehidupan kalian. Kalau kalian nggak ketemu sejatinya dirimu sendiri, ya koyo anakku kui, jenengnya Islami sangat bagus, dia ganti menjadi ikai, sekai, domka, pola gak. Sudah saya bilangin ngeyel, tetap kesurupan, saya tinggal, saya blok. Jangan resek. Kalau sudah saya bilang kita harus lari, jangan membuat saya menahan langkah saya untuk tidak lari. Tak blok. Kalian harus gitu. Segala sesuatu yang karena kita harus lari ini 7 hari ke depan sampai akhir November kita harus lari. Kenapa? Itu keberkahan yang nanti akan dihadang kalau kalian sibuk tolah-toleh ke belakang. Ini akan terhadang lagi sehingga tahun 2025 tahun kesialan kalian. Nah, kalian mau 2026 itu aman, selamat, punya uang atau tidak tergantung dari November ini. Dan kalau kalian ngelihat ini kemudian ini karena ini saya rekam, kemudian kalian lihat ini dan sudah terlambat, sudah masuk di Desember, nggak apa-apa, rubah sionya, rubah wetonmu menjadi weton keberuntungan. Pilih itu, ada di video saya kan, pilih salah satu yang beruntung yang mana, gitu. Jadi itu semua ekonomi 2026 sekali lagi Indonesia itu ayam kayu. Ayam kayu kalau kena kuda api, ayamnya naikin ini aja. Kalian satu ya, kalau kalian itu kayak narmada, dia ayam kayu. Ayam kayunya dikasih semangat membara. Satu itu. Ini permainan. Kalian harus pintar dalam permainannya para abang. Gitu, karena manusia ini selalu dijegal jalannya untuk pulang. Kita harus pintar. Nggak usah bertengkar dengan energi pertengkaran sok gitu ya. Kalian punya amalan kemudian bertengkar dengan para abang, nggak bisa, jalannya nggak begitu. Kita adik, kita ini energi adik, kita harus diam aja, ikuti permainannya, santai aja, nggak usah ngegas. Kalau sama abang itu nggak usah ngegas, santai aja, karena begitu kita ngegas, begitu kita sombong, diketawain sama dia gitu. Berarti kalian serupa dengan mereka. Paham nggak di sini? Untuk tidak membenci. Banyak kan itu orang-orang agamais, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan gitu. Nggak bisa. Ada karma dari situ.
Pernah kan kalian? Nggak bisa, bahkan ibu saya sendiri pun suka begitu. Makanya ibu tuh sial terus, Bu. Aku bilang gitu. Itu Tuhan aja nggak ngajarin untuk menghancurkan makhluknya. Tuhan aja nggak ngajarin kita untuk menghancurkan makhluknya. Itu makhluk Tuhan juga. Paham nggak? Jangan suka ngancurin, kayak jangan kita merasa rumongso iso. Pada saat kita nggak bisa, disitulah kita jatuh. Pada saat kita rumongso iso, merasa bisa, disitulah kita jatuh. Kalau saya bilang rubah jadi naga emas karena saya peduli pada keuanganmu. Ojo terus aku mau lempar lagi dengan saya percaya Tuhan, seolah-olah saya tidak percaya Tuhan. Ini permainan, kalian masuk di medan perangnya dengan para abang. Kita harus pintar, ngono loh. Gluduk. Ya. Gluduk. Nggak ada. NPD tidak pernah terkena sial. Gitu. Percaya sekarang, NPD itu fallen angel, nyawanya rangkep. Karena dendam, kita kemudian akan menjadi NPD berikutnya. Kenapa kamu itu kok happy-happy terus? Kue selingkuh kok aku sing hancur. Nah, akhirnya kalian menjadi dendam. Nah, itu. Sebenarnya NPD itu mencungkil kekuranganmu yang harus kamu pertobatkan sendiri di depan Tuhan. Kalau kalian paham artinya NPD NPD ada, kok diizinkan sama Tuhan? Kenapa NPD ada? Kenapa diizinkan sama Tuhan? Karena itu jalan yang harus kalian tempuh. Jalan yang harus kalian hadapi. Kayak kabel terbuka. Gimana caranya kamu memblokir dulu? Kalau kalian terlibat dengan NPD, blokir dulu. Kenapa? Nyetrum. Blokir dulu, di-off-kan dulu energinya. Sembuh dulu, artinya sembuh. Ini kabel kalian wrap dengan isolasi. Biar nggak jadi kabel terbuka. Kemudian kalau sudah dibuka blokirannya, sengkono mbok kabel, mbok ini kan isolasi tanpa berharap apa-apa. Hanya supaya hidupmu tidak kesetrum. Paham? NPD itu seperti itu. Gitu. Kebanyak-banyakannya NPD hanya memperlihatkan kepada kalian bahwa kalian tidak pegangan Gusti Allah sehingga kalian menjadi kabel terbuka kesetrum. Ngono. Jadi jangan menyalahkan NPD. NPD datang untuk kita. Pinter kok. NPD, cuman saya yang ngajarin NPD bisa sembuh. Cuman saya yang ngajarin NPD itu bisa ditaklukkan. Dengan apa? Dengan kelemah lembutan lah. Masalahnya dirimu sendiri udah lembut dengan dirimu sendiri belum? Sudah selesai trauma-traumanya dengan orang tuamu belum? Karena rata-rata orang-orang yang terkena energi sabetan dari NPD, mereka adalah orang-orang yang hidupnya penuh trauma. Percaya apa enggak? Ayo, ngangkat tangan. Siapa yang kedatangan energi NPD di dalam hidupmu, kemudian itu kok sama persis waktu bapak sama ibuku tengkar. Itu. Gitu. Naga api, aku nggak ngajarin naga api. Aku nggak ngajarin naga api. Oh, kordennya bisa buka Kordennya bisa buka, lucu ya. Aku baru tahu. Saya sentuh pakai tangan gini. Desa makmu iki. Tutup aja ah. Tahun 2026 tulis di langit, sekarang tak anteni, tulis sio saya naga emas. Weton saya kalian pilih, itu wetonnya banyak sekali yang weton beruntung. Gitu. Ini cuman permainan. Saya tidak nyuruh kalian percaya sio dan tidak mempercayai Tuhan. Kita harus menang. Itu masalahnya, kita harus kaya. Wes capek kere aku. Gak capek kere tah kalian itu. Gak capek. Nek aku capek. Taruh aja naga emas, Rensya. Taruh aja naga emas. Weton yang beruntung itu lihat di video saya. Lahir tahun 2000, kebetulan naga emas. Iya ya, lucu. Aku
Aku juga baru tahu. Tulis unik, tulis di langit, sioku naga emas. Wetonku kalian pilih, supaya apa? Saya ngiring kalian, ini permainan nak, permainan kalian harus soge tahun 2026. Aku mau kalian semua, kita tuh sudah capek, capek secara mental, capek secara finansial. Menang nak, wes wayahe menang kalian itu. Wes wayahe menang. Ayo, diganti dulu. Tak terus makanku. Aku makan roti sampai dari mulai bangun tidur sampai dengan sekarang belum makan. Gara-gara itu, gara-gara banyak anak Nepilim yang minta identitas. Mereka mau keluar dihadang sama pasukan silver. Pasukan silver ini pasukan serupa Majapahit. Nah, Starseed, ternyata Majapahit itu Starseed. Ayo, dirubah dulu. Wetonnya dilihat, weton beruntung. Weton yang beruntung tahun 2026. Kalau kalian bingung cari video saya, kalian Google weton beruntung, pilih salah satu. Milih, ini permainan. Nggak ada weton yang benar-benar benar. Nggak ada sio yang benar-benar benar. Nggak ada. Kalian bikin. Mereka mempermainkan kita, kita mempermainkan mereka. Capek kita. Bukan karena kita bisa, tapi kita capek. Nggak urusan. Tidak mengakui adanya Majapahit, bodoh amat. Memang tidak ada. Majapahit itu bukan dari bumi. Tadi kan saya ngomong. Majapahit itu tidak ada rekam jejak sejarahnya. Kenapa? Karena semua yang hilang itu adalah Starseed. Starseed tidak diterima di bumi, tidak akan pernah diakui oleh Tuhan. Kenapa? Karena bumi tempatnya manusia dihukum. Ruang kelasnya manusia untuk melunasi hutang-hutangnya sendiri. Iya, Gajah Mada Starseed. Gajah Mada Nepilim. Gajah Mada, Kebo Iwa. Siapa lagi? Rahwana. Itu kan saya baru buat videonya Rahwana. Kenapa dia begitu mencintai Sinta? Dia punya permaisuri, Midodari. Kesurupan. Saya tak sambil makan ya. Kalian rubah dulu. Bukannya saya itu ngajari kalian itu untuk tidak percaya Tuhan. Bodoh kalau kalian itu serang saya dengan ada Tuhan. Ya, Tuhan nunggu kalian di garis finish. Ini kalian kan masuk di dalam medan perangnya para abang. Udah diajarin, ngeyel. Karepmu. Nanti kalau tahun 2026 masih kere, ojo ngomong. Ojo bertanya kepada Tuhan. Kamu udah dikasih tahu manik, dieyel. Ini permainan. Kalian berada di dalam medan perang. Tuhan nunggu di garis finish karena bukan jatahnya Tuhan membantu. Kalian teriakkan nama Tuhan, itu kekuatan kalian, betul, untuk menuntaskan pertandingan. Ngono lho, Dul. Ojo mbok laku iki, jengkel aku. Nek wis aku jengkel tak tinggal. Tidak duel kalian. Nggak ada sio itu. Tapi ada, gitu loh. Kan bingung aku. Sio itu nggak ada. Sio itu nggak ada, bukan cuma 12. Jadi kita mau sio apapun juga pasti salah hasilnya. Ambil aja yang terbagus. Kalahkan permainan ini. Kalian harus menang di permainan ini. Itu maksud saya. Saya ini coach. Sudah tahu luar dalam soal fallen angel. Tapi saya nggak ngurus itu semua. Saya mau kita semua berkelimpahan.
melalui semua siklus-siklusnya dengan waras. Paham nggak? Sesayang itu aku. Sebenarnya aku modus. Kenapa? Karena saya tidak bisa pulang sendirian. Di belakangku ada Adam. Paham nggak? Di belakangku ada Adam. Paham? Tak ulangi lagi. Di belakangku ada Adam. Adam itu siapa? Manusia pertama yang menjerumuskan seluruh manusia. Paham sekarang kenapa saya harus ngajak kalian? Percaya nggak percaya? Memang kita harus pulang sama-sama. Bukan karena saya keminter. Enggak, karena saya punya PR. Untuk ngajak kalian semua pulang sama-sama. Mau pulang sama-sama, ayo. Kalau enggak, tak blokir. Selesai. Saya enggak ada urusan. Uripku dewe susah kok. Tapi tak gawe enjoy. Caranya gimana? Win the battlefield. Menangkan pertandingan ini. Kalian itu masuk di dalam pertandingan yang kalian tidak sign in. Kalian tidak submit. Kalian tidak tahu kapan berada di pertandingan. Tahu-tahu sudah bertanding. Ya wes, melaku melayu. Mana loh? Menangkan pertandingan ini. Dipermainkan laki-laki. Kita permainkan juga energinya, bukan laki-lakinya. Kita permainkan, asik-asik aja. Lo mau main? Main deh ayo gitu. Dirubah dulu. Enggak ada rapture. Masih jauh. Kita harus membantu anak-anak Nephilim dan harus stop. Harus menyetop ya. Kalian semua yang Starseed goblok-goblok itu ya, breeding anak-anak orang ya, kurang ajar kalian itu, bikin repot aku aja. Tak bom kamu nanti. Yang aku ngaku Starseed itu tapi nggak pada bertobat. Jalan pulang kalian tuh cuman pertobatan. Di bumi jangan bikin manusia kiamat. Itu kalian semua itu yang kirim bencana itu. Marah saya. Seharusnya Semeru tidak begitu. Seharusnya Sumatera tidak begitu. Tapi karena kesombongan kalian. Merasa bisa. Akhirnya saudara-saudara kalian yang celaka. Kalian yang terhubung dengan saya nggak pernah mau dengar. Akhirnya saudara-saudara kalian yang dikorbankan. Kenapa? Mereka nggak tahu. Kalian yang tahu tidak mau bergerak. Sombong. Jengkel saya. Seharusnya tidak terjadi seperti itu. Kesombongan mencelakakan kalian. Nephilim itu kamu sendiri. Kok belum paham juga, Kimchi? Nephilim itu kamu sendiri. Starseed itu kamu sendiri. Ini kita itu di medan perang ini untuk pertobatan. Kuncinya di mana? Di diri sendiri, jangan kesurupan. Jangan namamu apa? Nur, jangan namamu Nur, kemudian jadi Ikai, jadi Sekai, jadi Domka, jadi Eva, jadi diri sendiri. Nggak usah sok ikutan Starseed yang kalian nggak paham, tapi kalian tersesat dan menyesatkan banyak orang. Jadi diri sendiri, Kimchi Mam. Namamu siapa? Itu, pakai namamu. Pakai diri sendiri. Dimensi 4 itu. Diri sendiri itu dimensi 4. Untuk menuntaskan pertandingan ini, kenceng pegangan dimensi 4. Kalau aku udah bilang rubah energinya, kalau tahun depan kalian masih kere, Bun saya belum berhasil, ya kamu tak suruh ngerubah nggak mau kok. Bodoh kamu. Orang sudah tak bilang kita ini berada di battlefield. Permainan, peraturannya yang pegang abang. Paham nggak? Peraturannya yang pegang para abang, para FA. Ikutin aja permainannya. Kenapa? Kok kita ngikutin abang? Karena kita sign kontrak sejak zamannya Adam. Ini Adam ada di belakangku nih, rese. Jengkel aku. Gara-gara dia. Semenjak zamannya manusia Adam, Adam itu menandatangani perjanjian.
Ikutin aja permainannya. Tapi pegangan Tuhan. Kalau nggak pegangan Tuhan 100%, kalian masih pakai kodam-kodam, masih pakai keris, masih pakai pesugihan yang bukan cahaya, masih pakai susuk. Itu kalian sign kontrak dengan kuasa gelap. Jangan bodoh kalian. Kalian kalau pakai susuk, lepas sekarang. Karena ilmu cahaya nggak bisa dipakein susuk. Jengkel saya ini. Nepilim ini pada ribut semua. Tapi saya juga nggak bisa apa-apa. Dan mereka itu bukan kesalahan mereka. Karena mereka anak-anak yang dilahirkan oleh starseed goblok. Yang membreeding manusia itu dikasih kayak itu loh. Pot rekoneng, kalian tahu kan? Hasilnya itu pot rekoneng. Tahu kan? Mandang bulan, meteng. Itu hasilnya Nepilim. Siapa Nepilim? Yang sapu jagat toh? Yang di Merapi. Pahami itu dulu. Itulah starseed itu. Pot rekoneng itu starseed putih. Sehingga dia tidak diakui oleh bapaknya karena meteng, nggak anak bojone. Coba itu. Aja bodoh. Kalau aku sudah ngajari, denger. Kenapa? Kebelibet di hidup kalian sendiri. Sampai lapar aku. Makan roti. Makan roti. Udah. Ini terakhir. Minum kopi. Taper. Nggak masak aku. Nggak masak adanya roti, hujan. Nggak bisa keluar. Makan roti. Aku takut kena ban kalau lagi makan, minum. Ntar aja. Ayo rubah dulu kalian energinya. Aku mau kalian tahun depan beruntung. Aku nggak peduli. Yang penting kalian beruntung. Hidupnya tidak susah, tidak bundir karena anak-anak minta sepatu. Saya kemarin ke Gunung Agung, ya. Ke Gunung Agung itu kasih donasi ke seorang ibu yang bapaknya sakit, nggak punya uang. Dia lebih baik bundir daripada ngerepotin istri anaknya. Kemudian anaknya bundir, kenapa? Karena sekolah nggak punya sepatu. Itu di kaki Gunung Agung, bayangin. Cara ngerubahnya. Sio naga. Kalian rubah di langit. Bayangin aja. Kita halusinasikan. Langit itu papan besar, kalian tulis. Sehingga seluruh dunia atas bawah itu melihat bahwa sio naga emas tahun 2026 adalah keberlimpahanmu. Terus weton, kita jangan mau dikacau sama sio tapi itu kita harus pakai karena itu hitungan kesialan kita, keberuntungan kita. Jadi kayak kita ditandai, kita rubah sendiri karena itu permainan. Kita rubah sendiri. Kalau kalian sudah ketemu dimensi 4-nya, kalian bisa merubah. Apalagi kalau sudah berhasil memutus siklus dan membayar karma. Kalau sio saya tahu, naga emas aja pakai semua. Tapi kalau weton,
Kalian Google atau lihat video saya tentang, saya bikin video tadi malam, weton yang beruntung apa aja. Atau kalian Google, weton yang beruntung apa aja. Pakai weton yang beruntung itu. Nggak usah stuck dengan, oh kamu Jumat Wage, oh kamu Kamis Pon. No. Itu permainan. Kalian disuruh percaya bahwa kalian itu tulang wangi. Sehingga apa? Sombong. Kabeh tulang ora ono mambune. Mambu getih, mambu amis. Aku nggak tahu siapa itu Ronggolawe. Itu permainan, jangan ikuti. Kita bikin permainan sendiri. No, weton saya bukan Jumat Wage. Weton saya bukan Kamis Pahing. Weton saya weton beruntung. Tahun 2026 weton saya weton beruntung. Cari di Google. Weton beruntung apa aja. Pilih salah satu. Mau belajar, Loh, kamu kalau ngontak saya, gini ya, di kontak saya, pelayanan saya berbayar cukup mahal. Itu untuk ngasih tahu kalian bahwa ini ilmu mahal. Kalian bisa bayar sejumlah segitu, puji Tuhan, berarti saya soge. Kalau tidak ada, piro duitmu tak tamani, no. Paham nggak? Ini ilmu yang kalian harus punyai. Kenapa? Hidup ini penuh dengan pertandingan dan kalian tidak tahu bahwa kalian berada di pertandingan. Kalian termehek-mehek. Anak saya jahat sama saya. Saya ini permainan. Kita harus menang melawan di pertandingan ini. Halo Orin Case. Ngono loh, no, ya. Dirubah dulu ayo yang belum, yang baru masuk, dirubah dulu. Aku tinggal di Bali, di Ketewel. Ayo dirubah dulu semua, nak. Rubahan saya, nak. Tak enteni. Aku mau tahun 2026 ini semuanya beruntung. Terus kita nanti akan buka portal sama-sama. Portal Arcopodo kita buka. Satu buka, semua buka ini. Biarkan makhluk-makhluk itu keluar dengan jembatan pertobatan. Nanti sebentar lagi kita akan buka jembatan pertobatan. Jadi selama mereka memasuki masa di jembatan itu untuk menuju ke ibunya, ibu ratunya, dia akan melalui masa pertobatan. Kita bantu dengan energi pertobatan. Mereka tidak tahu caranya bertobat. Tidak tahu. Mereka hanya diajari selama hidup itu keras. Kalau kamu tidak menghajar manusia, maka kamu tidak akan hidup. Mereka taunya menghajar manusia. Kenapa? Karena itu yang diajarkan sama Bapak Ibu Starseed-nya. Kenapa? Fallen angel, benci manusia. Bermakan, ngopi, ngudut. Wis marem uripku. Uripku ngono, mareme. Mangan roti sak tangkep isi keju. Minum kopi, toko Circle K mau tuku. Udut, wis marem. Uripku ngono tae. Mareme atiku. Ayo kalian rubah dulu siklusnya. Sebentar lagi kita di jam 3 WIB ya. Jam 3 WIB. Iya Mas Yono. Jam berapa kita buka portal Arcopodo? Arcopodo itu ada dua arca yang sama. Itu adalah portal. Itu sebenarnya portal besar. Tapi arconya atau arca ya. Arca itu apa? Patung kecil. Nah, tapi itu sebenarnya gerbang besar. Arcopodo itu patung arca. Ini kita buka, tapi kan kalau dari Semeru itu ada jembatan Geladak. Kita tidak lewati jembatan Geladak. Kita tidak usah masukkan di jembatan Geladak. Kita bikinkan jembatan baru, jembatan cahaya. Pertobatan sehingga mereka semua makhluk-makhluk Nephilim itu masuk dalam jembatan pertobatan.
Untuk menemui ibunya mereka sudah bersih sehingga bisa berpelukan dengan ibunya, gitu loh. Ibu ratunya. Di sana sudah ada kayak asrama, asrama para Nepilim, di mana mereka dididik untuk menjadi energi yang eh, membantu bumi, bukan menjadi penghancur bumi. Kita rubah energinya, semua itu dari kita. Kitalah Nepilim, kitalah Starseed, kitalah makhluk-makhluk menjengkelkan Tuhan. Portalnya ada di belakang kamu, toh Smile. Portalnya ada di belakang kita semua, di dimensi lain itu. Dimensi 5, dimensi 6, dimensi 7. Ya, Mams JLM. Sudah dicatat di buku jurnal. Nanti 2027 apa jiongmu, jiong itu sial. Apa sialmu, catatan lagi, rubah lagi gitu. Kalau aku sudah tidak ada lagi di dunia ini, kalian sudah pinter. This is the battle, nak, gitu loh. Jangan kita tidak mempercayai ini, kita tidak mempercayai weton. Nanti kita jadi anak yang kurang ajar. Tidak percaya saja. Tapi kalau kita tibone jelek, kalau kita masih bisa rubah, kita rubah. Tapi kalau kita misalnya, oh saya Jumat Wage misalnya, Jumat Wage itu wetonnya weton sial, rubah. Saya tidak mau sial. Gitu. Kan kita kena sampur sial, enggak mau. Jangan mau. Jangan mau. Iya, weton, heeh. Ganti, tulis di langit, namamu siapa yang asli, gitu. Terus, sak keluargamu, gituin juga, gitu. Ayo, tak nih, rubah energi seluruh keluargamu. Lihat di ini, weton beruntung, bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur. Lihat di Google, weton beruntung. Kalian pilih salah satu. Imani itu. Terus misalnya kalian dengan pasangan, contohnya, kalian dengan pasangan juga gitu, tibone sial, tibone pati. Cari, coba di Google, sio yang paling weton yang paling weton berpasangan yang paling beruntung weton apa aja. Nah, itu pakai kamu dengan suamimu atau istrimu pakai rubah energinya. Enggak, loh kan kita ini kan tentang Rensa aja. Ini kan tentang Rensa. Bukan tentang ditulis terus kalian percaya terus kalian kasih tahu. Enggak, iman itu untuk dirimu sendiri, tidak untuk yang lain kok. Tapi dari Rensa, suami dan anak bisa berubah gitu. Rensa dengan suami. Misalnya tiba padu ya kan, jatuhnya jadi bertengkar. Terus aja bertengkar, tidak ada keselamatan, tidak ada rubah. Pokoknya di Google itu. Sio berpasangan yang paling berjaya, beruntung, harmonis, kaya raya. Itu pakai kalian sama suamimu. Nggak usah suami diajak aja, kamu aja juga bisa. Secara halusinasi, suamimu digandeng. Kita sionya kita beruntung, wetonnya weton beruntung. Kita akan menjadi suami istri yang bahagia. Tulis di langit. Gitu. Tapi Mbak Elvi nggak usah Senin Wage terus gitu, nggak usah. Ngikuti aja. Tahun 2026 misalnya Senin Pon tidak beruntung, diganti Senin Wage. Terus tahun 2027 ternyata Senin Pon dan Senin Wage tiba sial, ganti lagi yang beruntung apa ngono loh. Ya. Ini hidup ini permainan. Lakukan, kita lakukan permainannya dengan cantik sehingga kita memenangkan pertandingan itu tanpa ngoyo. Paham? Tanpa sombong. Kita bukan siapa-siapa kok. Kita bukan siapa-siapa. Pakai apa aja yang bagus. Tapi harus tetap pakai. Memang kita bertuhan. Gitu. Kita bertuhan, tapi kan Tuhan nunggu di garis finish. Ini pertandingan kita menghadapi para abang. Kita pakai kekuatannya Tuhan untuk memenangkan pertandingan. Itu betul. Tapi Tuhan tidak ikut campur dalam wetonmu. Kalau kalian percaya weton, kalau kalian percaya sio, siomu sio sial. No. Saya naga emas. Gitu.
dulu. Apa? Bun, kalau di dalam hidup penting melakukan dharma gitu gimana? Loh, kan memang iya. Kan memang iya, memang harus penting. Dharma itu penting. Dharma itu penting. Kayak saya punya uang 2 juta, nyumbangnya 7 juta. Duit 5 jutanya dari mana? Sumbangan, donasi dari kalian. Ngono. Sampai saya tuh belum bayar tagihan saya bulan Oktober gara-gara overload donasi. Nah itu, gitu. Ayo pilih weton. Ayo ganti weton kalian, ganti sio kalian. Terus yang belum ketemu kembaran jiwanya, yang belum ketemu sejatinya diri sendiri, bayangkan mukamu hari ini senyum atau sedih? Saya tanya, kalian detik ini ingat nggak sih muka kalian? Nah, muka kalian itu senyum apa sedih? Donasi, kalau saya donasi nggak pernah woro-woro. Donasi saya sendiri, nanti saya laporan grup. Saya punya grup 4D. Di situ saya ada kasnya. Ikut. Kalau donasi ke rekening saya, tapi saya nggak pernah woro-woro supaya tangan kanan ngasih, tangan kiri nggak usah tahu. Selalu senyum manis. Oke, sekarang si Realme yang senyum manis ini dicek lagi dadanya, punggungnya ada luka atau ada pisau, disembuh-sembuhkan, jangan lupa, karena hidup ini up and down. Selalu dicek tangan kakinya, dia terikat apa enggak. Selalu dicek, jangan-jangan kita lengah, keikat lagi kembaran jiwa kita. Hari ini senyum. Iya, iyalah, kan nyamber. Ya, gemesnya aku ini kan nyamber ke kalian. Nah, itu tekad bulat, wes fokus, jebol siklus gitu. Energiku kan nyamber kalian. Rata-rata energinya membara. Ayo, dicek lagi, komen. Tangan kalian terikat nggak? Kaki kalian terikat nggak? Bayangkan aja ada gunting, lepasin itu tangan kaki kalian. Ayo dibersihkan kembaran jiwamu. Ini dimensi 4-mu. Inilah dimensi 4. Dirimu sendiri itu dimensi 4. Inilah twin flame yang sejati. Tapi kalau kalian belajarnya dari orang bule, western punya, ya langsung di dimensi 5, 4-nya dilewati. Makanya pada kesasar semua orang-orang dari luar itu. Karena cinta twin flame ini nyetrum. Kalian belum belum membereskan kabel, sudah healing. Nah, akhirnya nyetrum ke sana kemari. Ayo dimensi 4-nya diberesin dulu. Yang baru tahu. Yang baru tahu dimensi 4-nya diberesin dulu. Cek muka kalian itu. Ingat nggak? Satu itu, ingat nggak? Kedua, lihat senyum apa sedih. Ketiga, lihat tangan kakinya. Terikat nggak? Lepasin dia. Keempat, dada punggungnya. Itu dimensi 4. Dada punggungnya terluka nggak? Ada pisau nggak? Dicabut pisaunya. Sembuhkan dia. Langit tidak berisik, tapi tahu-tahu nyungsep. Iya. Tahu-tahu kecet-kecet. Dianya lebih cantik dipeluk kalau dia sudah tidak terikat, kalau dada dan punggungnya itu sudah tidak ada luka, tidak ada pisau. Ditanya, kamu kembaran jiwaku atau leluhur yang pakai wajahku? Karena bisa nyamar leluhur.
Nggak bisa visual. Nggak, saya nggak suruh visual, Rensa. Ingat nggak, kayak kamu makan apa pagi ini? Ah, ingat kan? Nah, masa muka sendiri dibawa kemana-mana nggak ingat? Nggak bisa kamu permainkan NPD. Menang melawan permainannya NPD. Kamu nggak bisa ngalahin NPD. NPD itu fallen angel. Ilmunya ilmunya manusia itu nggak ada seujung kukunya para fallen angel. Kita hanya harus melekat ke Tuhan, memenangkan pertandingan yang disediakan oleh para NPD. Menangkan siklusnya. Ya berarti kan Rensa melupakan diri sendiri, itu aja udah jelas. Kok bisa mukanya nggak inget? Nah itu saja sudah bentuk mengecewakan diri sendiri. Paham maksud saya? Tentang diri sendiri. Mukamu sendiri aja lo nggak inget. Berarti bagaimana mungkin orang lain mau mengingat kamu? Kamu sendiri nggak inget wajahmu. Kamu selalu dilupakan orang. Kenapa? Karena kamu melupakan diri sendiri. Itu karma tercepat dari diri sendiri. Kita kadang-kadang lebih kena karma dari diri sendiri daripada dari orang lain loh. Nah, paham kan maksud aku? Tentang diri sendiri ini? Ini sadar dulu, inilah namanya kesadaran. Inilah namanya kesadaran. Nggak usah kesadaran dicari-cari kemana-mana. Inilah kesadaran, sadar dirimu sendiri itu terluka. Sembuhkan dia. Dari orang tua, dari mungkin kalian di panti asuhan dibully. Mungkin kalian itu kehilangan orang tua, sama saudara-saudara yang lain dibully. Mungkin nenek kakek kalian menderita mengasuhmu, sehingga nenek kakek dibully. Itulah ceritamu. Apa ceritamu? Nah, itu angkat dirimu, peluk dia. Kita nggak pernah peluk diri kita sendiri, tapi kita merasa sepi dan sendiri. Nah, itulah karma. Karma dari diri sendiri, karma tercepat itu dari diri sendiri, itu seperti itu. Paham sekarang? Ini dimensi 4, luas. Kalau kalian nggak paham dimensi 4, ambiar. Finansial kalian buyar. Terperangkap di dalam apa namanya, siklus. Nah, terperangkap di dalam siklus, terus lagi, ulang lagi. Dengan pacar sudah selesai, dari tetangga. Dengan tetangga sudah selesai, dengan bos. Itu, siklus itu berulang. Gitu. Paham diri sendiri. Udah ya. Kurang 6 menit. Kurang 6 menit lagi. Ayo. Ketemu dimensi 4-nya dulu. Dimensi 3 itu kita manusia. Dimensi 4 itu gaibnya kita manusia. Sehingga kita kalau ketemu dimensi 3 dan dimensi 4, kita kasih cahaya Tuhan, komplit. Trisula. Inilah Trisula. Bekal kita menghadapi apa? Permainannya abang-abang. Paham nggak? Nggak sulit ini ilmunya, tapi kalian buat sulit. Dengan kesurupan starseed lah, dengan kesurupan leluhur lah. Balas dendam Roro Jonggrang lah. Balas dendam Ken Dedes lah. Tiba-tiba kalian merasa fefek kalian bersinar kayak Ken Dedes lah, sehingga kalian menjadi apa? Makhluk penggoda lelaki. Kan banyak itu. Kalian yang kesurupan Ken Dedes. Merasa fefek kalian bersinar kayak Ken Dedes. Iya kan? Kesurupan. Akhirnya menjadi apa? Pelakor. Nah, zaman dahulu suaminya selingkuh. Di kehidupan ini, itu siklus yang belum Inara selesaikan. Sama kayak kalian, sama kayak kita. Belum selesai siklusnya. Zaman dahulu kita membuli si pelakor, sekarang dibuli sama si pelakor. Kalian menjadi pelakor, kalian membuli diri sendiri dari energi menjadi pelakor. Iya, kita nggak perlu nolong. Makanya saya kan kesel. Keselnya kenapa? Ya karena anak-anak Nepilim mau turun, sedangkan titisan-titisannya masih sibuk menjadi starseed yang mengulang siklus. Nah ini
saudara-saudara kalian yang tersimpa masabah, ulah kalian tuh para starseed yang tidak menolkan energi, yang masih aja main breeding-breedingan. Di breeding lagi menjadi udah triliunan, udah selesai, tambah lagi. Ya, sering kalian itu diencok sama makhluk gaib. Ya kayak Potret Koneng, akhirnya jadi anak. Akhirnya punya anak gaib. Kayak Rawa Pening. Kayak Rawa Pening itu kan juga gitu. Naganya hasil ibunya mangku keris. Ibunya mangku keris. Iso meteng. Oh iso. Starseed. Starseed. Paham sekarang? Itu sudah ada di kita, sudah ada di kalian. Kalian kedatangan NPD, itulah kalian. Harus memenangkan pertandingan ini sama-sama saya. Jangan pakai Tuhan-Tuhan kalau di depan saya, nggak nyampe energi kalian. Pakai Tuhan buat diri kalian sendiri aja. Kalau saya ngasih tahu, Sio, kamu pakai naga emas karena saya mau kita menang di pertandingan bersama abang. Kita kan dibuat kere nih, ada yang jiong nih, ada yang sial nih. Jangan mau. Kita udah nggak waktunya dibuat sial, kita waktunya berkelimpahan. Jangan mau, ini pertandingan. Pinter nggak kamu gitu loh. Ntar kalau tahun depan kalian nolongso, Tuhan kenapa hidupku begini? Lu udah dikasih tahu manik nggak dengerin. Tuhan akhirnya bilang begitu kan. Kenapa Tuhan nggak mau tolong kita? Manusia menandatangani kontrak dengan fallen angel. Paham nggak? Kenapa Tuhan nggak mau tolong? Tuhan tolong. Tapi kamu juga yang harus ngeboosting semangatmu untuk terus pegangan Tuhan. Tuhan tolong. Tapi semua berpulang kembali kepada kalian semua. Kembali ke kalian semua. Mau pakai energinya Tuhan apa mau gimana? Gitu. Kalau udah dikasih tahu ini adalah pertandingan, menang. Perangnya ini. Pertandingan ini menangin. Halo, Mbak. Jejak langkah ini siapa? Lali jenengmu. Lupa aku. Ii, ya Ii. Aku tadi mau ngomong Cici, bukan Cici. Titik, bukan Titik. Ii. Iya, Siti Ainon. Pokoknya itu di Google. 8 weton yang beruntung, milio 1. Terus kalau Sio, pilih naga emas semua. Tahun 2006 itu nanti menang semua. Nebok celengan. Kalau nanti ini aku ngomong, siapa tahu aku meninggoy di tengah jalan. Nanti bulan 8, bulan 9, lihat ya. Ingat kata-kataku, 2026 bulan 9, bulan 10. 8, 9, 10. Kalian harus ngerubah sio lagi. Lihat tahun depan yang beruntung apa? Rubah lagi. Ngono loh. Inilah permainan. Nggak ada sio yang bener-bener bener gitu, nggak ada. Kenapa? Karena sio seharusnya 13. Kenapa jadi 12? Nah, permainan ini. Jangan mau. Kalau kita dikadalin, kita jadi kadalnya. Enak kan? Enak nggak lo? Kalau kita dikadalin, kita jadi kadalnya. Iya, tiap tahun dirubah Mbak Melati. Ingat kata-kataku ya. Ini demi anak-anakmu juga. Nah, anak-anakmu juga gitu. Belajar percaya. Karena itulah rule-nya permainan. Tapi kita bermain cantik di dalamnya. Paham nggak? Kita main cantik aja di dalam permainan itu. Jangan nggak percaya. Oh, aku nggak percaya weton. Aku percaya sama Allah. Angel. Kalian masuk di dalam pertandingan kok. Ikutin aja. Pilih Jumat Kliwon. Aku ya, kalian semua yang terhubung dengan saya jangan nggak percaya dengan weton. Percaya, tapi jangan stuck di situ, jangan terikat. Oh, kalian itu sio Jumat Wage iku tulang wangi. Ora ono tulang kabeh mambu lengur, mambu amis. Tapi sikap kita kepada Tuhan itulah yang membuat kita wangi, sehingga tulang kita wangi semua. Ngono lho.
Hah? Jangan menjadi wage adalah suatu kebanggaan. Itu kutukan kok. Wage itu kutukan. Wage itu adalah energi yang membayar paling lebih dari antara semua weton. Weton wage itu adalah weton yang membayar karma lebih daripada. Jangan mau, tergantung. Kalau tahun depan itu weton yang beruntung adalah weton apa mau? Weton apa tadi? Sabtu Kliwon. Apa Minggu Kliwon. Nah, pokoknya kalian tuh Google weton paling beruntung, ambil yang beruntung, pakai itu. Jadi kita tidak terikat di weton kita sendiri. Gitu. Karena kelahiran itu kadang-kadang juga dipermainkan sama para abang, para FA ini, para fallen angel. Weton kita seharusnya weton baik-baik. Diundur-undur supaya kita wetonnya weton jelek. Hidup kalian dalam kesedihan terus. Kesedihan itu energi yang mereka sedot. Paham nggak? Jangan mau. Kalau kamu mau nyedot, energiku pertobatan. Semua yang nyedot energiku harus bertobat. Gitu. Ikhlasin. Energi itu untuk dibagi-bagikan. Tapi kasih mantra badanmu. Supaya energi yang narik saya adalah energi pertobatan. Jadi kalian nggak lemes. Kalian nggak kleper-kleper, kebanyakan disedotin energinya dengan sukarela, dengan ikhlas. Tapi nggak ada baliknya untuk kamu semua. Tidak ada. Nggak boleh. Nggak boleh, tidak boleh begitu. Badan kamu mantrain, bayangin aja ada cahaya dari Tuhan, dari langit gitu kan. Kasih mantra badanmu. Tuhan, energi saya adalah saya sedang bertobat, saya sedang pembayaran karma, saya sedang berjalan kembali ke rumahnya Tuhan. Dalam perjalanan hidup saya, orang yang mau nyedot energi saya, boleh, tapi energi saya pertobatan, sehingga mereka juga akan tersungkur di hadapan Tuhan, sehingga tanpa kamu sadar, kamu mempertobatkan banyak makhluk. Paham? Oke? Pertobatan energinya, kesetrum. Nggak apa-apa kesetrum. Buat setiap orang tersungkur di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa. Gitu loh. Nggak apa-apa, setrum aja. Gitu. Kasih setrum, badanmu bayangin aja. Kalau orang yang kalau orang yang ngambil energi saya, mereka akan bah. Gitu, kasih mantra dirimu sendiri. Energimu adalah energi pertobatan, sehingga banyak orang-orang yang ngambil energimu. Kalau ngambil energimu, berarti mereka harus siap bertobat. Itu aja udah. Moka. Diam. Kejut-kejut kesetrum energi pertobatan. Ayo. Udah 4:04. Udah jam 3:04. Mas Yono hadir. Mas Yono hadir. Mas Yono. Portal mana yang mau dibuka? Portal Nepilim mana yang mau dibuka? Kita bantu semua bikinkan portal pertobatan untuk Nepilim. Mas Yono. Mas Yono monitor. Jero, dicek energi Mas Yono tadi pagi nih kesurupan Nepilim dia. Minta dibuka energi Arcopodo atau mana yang kita buka. Satu aja buka semua kok ini. Energi mana? Sebutin di sini. Arcopodo atau mana? Arcopodo, makhluk-makhluk di Arcopodo nggak boleh lewat jembatan perak. Nggak boleh lewat jembatan geladak perak. Kita bikinin jembatan baru. Jembatan pertobatan. Supaya makhluk Nepilim masuk. Iya Mbak Ida, terima kasih. Portal barat saja kita buka Bun Arcopodo. Ya udah. Portal Arcopodo kita buat jembatan langsung kemana? Dia mau kemana sih? Portal timur aman. Dia mau kemana sih sebenarnya? Ini makhluk Nepilim sebenarnya mau kemana? Mau ketemu ibu ratunya? Mau ketemu ibunya?
Halo Mbak Queen, mau ketemu ibunya ke Semeru. Itu sebenarnya enggak kita nggak boleh lewatin Semeru. Arcopodo itu perbatasan Semeru Lumajang, lebih ke Lumajangnya. Mereka nggak boleh ke Semeru. eh Arcopodo ini itu di bukan Semeru, lebih ke sebenarnya mau ngapain ketemu mamahnya Jero. Nepilip ini mau ngapain ketemu, jangan manusia disiksa, kasihan. Ini gara-gara Starseed nih pusing semua kepalaku. Sok-sok pada jadi Starseed. Ini nih ulahnya Starseed nih, manusia-manusia pada kelimpungan semua. Pada longsor semua. Mau balas dendam. Oh, nggak boleh kalau balas dendam. Balas dendam ke siapa? Ke ibunya. Iya, merasa disia-sia. Itu di depan aku sudah taruh pisang, susu, coklat, Jero. Mas Yono mana sih? Mas Yono nih yang ke ini ya. Sebentar. Nggak boleh balas dendam. Ibunya tuh juga eh, tidak tahu gitu loh. Ibunya ini adalah Starseed yang bodoh. Jangan nyalain ibu. Nggak ada Mas Yono. Tapi ini nanti akan jadi. Gini, tolong kasih tahu kalau kalian melihat energi. Wow. Gini ya, kalian eh ini aku kasih corong. Aku kasih toa supaya makhluk-makhluk Nephilim ini mendengarkan. Saya pun disia-sia sama ibu saya. Ibu saya tidak tahu bahwa dia menyia-nyiakan saya. Jadi seperti ibu saya pun dibuat kesurupan. Jangan menyalahkan ibu karena semua rata-rata dari manusia yang ketiban sampur untuk penuntasan karma, itu semua rata-rata orang tuanya error. Jadi kita paham penderitaan kalian. Apakah kita menghukum orang tua kita? Tidak, kita punya Tuhan. Serahkan orang tuamu kembali kepada Tuhan. Begitupun orang tua yang anaknya kurang ajar. Jangan hukum mereka, kembalikan anak-anakmu kepada Tuhan. Antara dirimu dengan orang tuamu itu ada tali, putus. Tidak ada lagi dendam, kasihi orang tuamu yang tidak paham, yang kesurupan. Orang tua, ini aku pakai toa loh ya, aku nggak, kalian juga sama, setiap dari kita itu pasti ada trauma terhadap orang tua. Kalau kalian belum memutus, sekaranglah waktunya memutus. Antara diri kalian dengan orang tua atau kalian dengan anak itu ada tali dan rantai. Putus, bayangkan di tangan kalian itu ada gunting serbaguna. Putus, putus nak, putuskan sekarang nak. Putus, ayo, udah, nggak usah nyebrang-nyebrang, tinggal lo wae di situ. Kasih istana, yuk kita kasih istana, kita kasih playing ground, biar mereka uh, kita ajarin bertobat, kita ajarin ini loh, kita kenalkan kepada Tuhan kita. Ini loh caranya berbuat baik. Mereka akan melihat kalian. Dilepaskan. Nah, ini tukaran dong. Berarti laut bakal bergejolak kalau kita kasih akses ya. Iya.
Ini mereka mau turun, mau balas dendam ke ibunya. Mereka di dunia nggak ada yang kasih sayang. Iya, karena mereka hanya diajarkan untuk menjadi energi penghancur. Ajarin mereka. Bayangkan kepada anak-anakku Nepilim, anak-anak yang tidak diakui, Nepilim itu energi Dajjal. Ya, Nepilim itu energi Dajjal. Dajjal tidak pernah minta dilahirkan. Seumur hidup Dajjal, Nepilim itu energi Dajjal. Energi Dajjal. Tugasnya kita mempertobatkan mereka. Tidak dengan mulut, tapi dengan kelakuan kita. Mereka akan berguru kepada kita semua manusia yang tercerahkan, yang sudah sadar akan dirinya sendiri. Yang sudah ketemu dimensi 4-nya. Kata mereka dunia ini kebajikan hanya 25%. Iya, 25%. Karena kita kasih tahu kebajikan di dunia ini 25%. Tes dari Nepilim, dari Starseed. Ini kita harus memutar. Kita harus putar energinya. Jadi energi manusia. Jangan lagi menjadi energi Starseed. Karena Starseed pasti nggak ada Starseed masuk surga. Kenapa? Dari fallen angel-nya belum diputus. Percaya saya, nggak ada Starseed yang masuk surga. Percaya saya. Kenapa? Terahnya masih belum diputus. Kamu masih mau masuk WNA atau WNI? Kalau WNA kan nggak bisa dikubur di bumi Indonesia. Kalau WNA kan asing, tidak bisa masuk Indonesia tanpa paspor atau tanpa visa atau tanpa lewat imigrasi. Sehingga pada saat kalian meninggoy di Indonesia, ya akan dikembalikan ke negaranya. Di mana negaramu? Nah, itulah Starseed. Nanti ini saya posting tadi sudah Cik Gutorus, tadi saya sudah ngomong soal NPD. Sekarang kita sedang tidak ngomongin NPD. Ini saya rekam, saya posting di YouTube, nanti diikuti di YouTube ya. Ya, briefing dulu, semua briefing. Kalian minum air putih, bayangin kalian itu ngasih air putih cahaya Tuhan, kasih minum para kaum Nepilim, seger-segerin. Tugas kita yang menyayangi para Nepilim untuk kembali pulang kepada Tuhan. Ajarin caranya bertobat, mereka nggak tahu caranya bertobat. Enggak, Smile iki rak ngrungokke. Smile iki nggak ngerungokke, mereka mau ke laut, mau pukul ibunya karena menelantarkan mereka. Ayo, ojo kesurupan Smile. Itu tadi udah dibilangin sama Jero, mereka mau ke laut, mau mukul ibunya karena menelantarkan mereka. Jadi lebih baik nggak usah. Kita kasih istana, kita kasih asrama pertobatan, sehingga mereka belajar bertobat, sehingga mereka memakai energi Tuhan, sesuaikan energinya dengan ilahi. Udah di situ aja, supaya kalau mereka bergerak pada longsor. Nah, ini karena perjanjian Starseed diulang lagi. Starseed goblok-goblok itu. Udah dibilangin, Starseed itu WNA. Ngapain WNA itu berada di bumi? Nggak pakai surat imigrasi, nggak sopan. Ada federasi bumi, kenapa asal galaksi luar angkasa main ke bumi nggak pakai izin, nggak sopan itu. Oh ya, tahun 1942 kalian Google ya. Mereka lagi briefing ya, mereka lagi briefing. Kita akan bilang ke Nepilim tidak usah turun, kalian di situ saja. Tidak usah turun karena nanti akan banyak longsor. Kasihan manusia. Akan banyak longsor, akan banyak bumi gonjang-ganjing lagi. Kamu di situ aja, kita kasih asrama, kita kasih pagar cahaya supaya tidak ada
tidak terkontaminasi energi pertobatannya. Kita kasih makanan yang banyak, kita berikan kasih sayang, energi cinta kasih. Terus aku mau bilang tahun 1942 itu pengulangan siklus tahun 2026. Kalian Google. Diputus siklusnya karena akan terjadi perang dunia ketiga di tahun 2026 kalau kita tidak memutus siklusnya 1942. 1942 itu pengulangan siklus di 2026. Sedangkan di 1942 itu energinya perang dunia kedua. Saya tidak mau. Kita putus sekarang. 1942 dengan 2026, kalian ambil gunting. Bayangkan di sini ada tali 1942, bayangkan di sini ada tali 2026. Di depan kalian ada tali, putus. Masukkan 2026 di dalam bola cahaya. Bola diamond penuh cahaya. Bola berlian penuh cahaya. Sehingga tahun 2026 adalah tahun energi keberlimpahan, energi kedamaian, keselamatan, tidak mengulang siklus 1942. Yuk kalian putus, tolong saya putus. Tolong saya memutus 1942, tidak terulang di 2026. Udah? Bungkus 1942, kalian masukkan rumah sakit. Healing. Trauma issue, karena banyak sekali terjadi kekacauan di tahun 1942. Masukkan, bayangin aja, angka 1942 ini masuk di dalam terapi cahaya, tempat rehab cahaya, sehingga tidak terjadi pengulangan siklus dendam. Itu masa pergantian dari Belanda ke Jepang. Nah, padahal Jepang ya luwih sadis. Jangan, masukkan ke dalam rumah sakit rehabilitasi cahaya. Bayangin 1942 ini taruh di tempat tidur. Rehab, sembuhkan luka trauma, tidak usah mengulang siklus. Ampuni mereka yang melukaimu. Wes ngono, sama kayak kita ini disakiti oleh NPD. Kalau kita tidak berhasil menginjak energi NPD dengan kasih sayang, kita tidak mungkin bisa melakukan ini. Paham apa artinya NPD hadir dalam kehidupan kalian? Paham? Tirainya diturunkan lagi. Emaknya mau ngudut. Menanti 1942 masuk rumah sakit, direhab cahaya dulu. Energinya berat. 1942 energinya berat. Ada itu bom. Ada perang dunia kedua, ada invasi Inggris dengan Belanda. Wah, pokoknya perang dunia kedua. Nah, ini akan ngulang tahun 2026. Kita yang menjadi mediator. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa, justru karena kita banyak kesalahan di masa lalu sehingga kita seperti ini. Loh, kita ini bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Bukan saya keminter, enggak. Karena saya lebih dulu tahu aja. Sedangkan kalau kalian sudah tahu, ya kalian sama kayak saya. Saya bukan lebih pinter, saya cuma lebih dahulu tahu. Nah, setelah kalian tak kasih tahu, ya kalian lebih pinter dari saya. Iya, full yang rusak 1942. Kan, bom pergerakan yang lumayan 19. Wes gimana bopone sibuk nguberondo. Iya, ayo 1942 masukkan rehabilitasi cahaya dulu supaya tidak terjadi pengulangan siklus di 2026. Diputus dulu supaya tidak nyetrum kabelnya. 1942 kita bungkus. Dikasih di dalam ruang kaca atau toples kaca yang penuh dengan cahaya. Penuh dengan pertolongan Tuhan. 2026 adalah tahun keberlimpahannya seluruh dunia gitu loh.
Energi starseed putus semua. Ayo dikasih ini, energi starseed putus semua. Enek, aku enek. Bukan enek sama starseednya, tapi enek dengan hasil-hasil yang dia terbitkan untuk manusia, tambah susah lagi hidupnya. Kok mau diulangi siklusnya? Kan goblok itu. Pasukan imigrasi kalian jalankan untuk sensus itu, starseed. Kalau enggak punya KTP bumi, suruh keluar. Ayo pasukan imigrasi kalian. Bayangkan kalian punya pasukan imigrasi keliling seluruh dunia. Nangkepin semua starseed yang nggak punya KTP bumi. Kita kembalikan, dia mau pakai energi KTP bumi, ikut peraturan bumi, atau mereka mau pulang kembali ke galaksinya. Nggak urusan aku. Bikin susah. Ya, tak kasih tahu semua starseed itu. Ini hasil kalian itu, Indonesia banyak, Sumatera banyak itu. Kenapa? Starseed itu banyak nanam di Sumatera. Banyak nanam perjanjian di Sumatera yang belum dicabut. Dan sebentar lagi Jawa Barat. Kenapa? Ya Gunung Padang itu, yang sok-sok. Starseed yang pada sok naruh kekuatan di Gunung Padang. Ini ulah kalian. Kalian bertanggung jawab pada kematian atau kerugian seluruh masyarakat Jawa Barat dan Sumatera. Emploen niku. Kayak karma kalian kurang banyak aja. Harus dibayar, harus diputus. Main-mainan dari starseed-starseedan opo. Ya, kalian bertanggung jawab itu pada kerugian yang kalian hasilkan. Kalau kalian, anak-anakku masih kesurupan juga soal starseed belum mau paham juga. Emploen niku karmane. Nyamber itu di kalian. Starseed kembali ke planetnya nggak bisa apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak tahu cara memanfaatkan energi. Pertobatan itu loh, sama kayak Nephilim. Mereka pinjam energi Nephilim. Kenapa? Karena itu anak-anak mereka yang diperbabukan oleh orang tuanya. Itu kenyataannya. Sedangkan anak-anak Nephilim ini sudah bosen. Sudah bosen. Kita kasih KTP tapi mereka syaratnya harus bertobat dulu. Kita masukkan suaka kayak kita bikinkan di setiap gunung. Ngomong aja, setiap gunung yang ada starseed yang ada Nephilimnya, Tuhan izinkan kami membangun bangsal atau asrama buat mereka melakukan sekolah pertobatan. Mereka harus diajari caranya bertobat dulu. Kasihan anak-anak ini. Gara-gara starseed goblok gitu. Bisanya breeding tapi tidak dididik anaknya. Diperdayakan jadi babunya. Untuk apa? Untuk nyedot energi manusia. Gak ada perjanjian yang diteruskan. Tidak ada lagi yang nagih-nagih hutang. Semua perjanjian baru. Kalian anak-anak dimensi 4 yang menjadi mediatornya. Kalian yang harus sudah pinter memutar siklus. Kalian menjadi penentunya. Jangan lagi otot-ototan sama saya. Energi kita harus nyambung. Jangan lagi kesurupan. Jangan lagi menjadi pakai nama orang lain. Mamanya inilah, istrinya inilah, suaminya inilah. Kalian pakai nama kalian sendiri. Be yourself. Kalian bukan mamanya si Putri, bukan mamanya si Agus. Kalian punya nama, pakai namamu sendiri supaya tidak kehilangan jati dirimu. Pakai namamu sendiri. Oh, ibunya ini ya, ibunya Dini ya. Namamu siapa, Bu? Lili. Ya wis Lili iku namamu. Ngono lho. Ibumu kasih tahu. Oh, mamanya Dini ya. Bu, jenengmu Lili. Ngono, gituin ibumu supaya ibumu bisa belajar menjadi jati dirinya sendiri. Itu cara kita ngajarin energi-energi simple. Itu simple sebenarnya. Tapi kadang-kadang ibumu pun kehilangan jati dirinya sehingga menjadi temper, tantrum dekat anaknya buat pelampiasan.
karena salah terus di mata suaminya. Anak jadikan sasaran. Pokoknya semua yang di bumi milik milik gini loh. Kita itu mengklaim semua kita klaim semua ya, semua yang ada di bumi adalah milik bumi, bukan milik Starseed. Kalau Starseed mengakui, dia akan kalah. Kenapa? Perjanjiannya tidak ada yang diperpanjang. Tidak ada satupun perjanjian Starseed yang diperpanjang. Kita bikin semua yang milik bumi akan kembali pada Tuhan. Yang milik Starseed harus ditinggalkan karena dia sudah meninggalkan buat manusia. Dia pun harus pergi, dia pun harus memilih mau ikut WNA atau WNI. Nggak bisa kamu di Indonesia nggak punya visa. Paham nggak? Itu aturannya aja ada. Ikutin dong Starseed. Starseed itu WNA. Kamu mau main di bumi, ya pakai KTP Indonesia. Harus ada visanya. Kayak orang bule mau masuk ke Indonesia. Harus ada paspor, harus ada visa. Starseed minta bayar pajak, nggak ada. Yang ada, dia harus bayar Indonesia. Dia harus bayar kita. Yang ada Starseed harus bayar. Gitu. Ngotot kita ikut permainannya mereka. Kalau kita dikadalin selama jutaan tahun kita dikadalin, ini waktunya kita jadi kadal. Sekadal-kadalnya kita. Enak aku udah enak aku bayar karma. Sumpah. Udah waktunya kita ini berkelimpahan. Jangan diplekete, jangan dibodoh-bodohin terus. Makanya kalian semua masuk dimensi 4-nya dong. Gitu loh. Kalau kalian nggak paham dimensi 4, kalian nggak akan menang pertandingan ini. Diplekete terus. Gitu loh. Ya. Dimensi 4 gampang. Kayaknya udah mau ya. Ibu harus bertobat ini. Ibu gini dijanjiin, kalian harus masuk pertobatan minimal 3 hari. Nanti pas kuningan, ibumu tak suruh nyambangi kalian untuk minta maaf. Gituin, ayo. Kalian semua yang melihat makhluk Nepilim, mau di Arcopodo, mau di Jolotundo, mau di Arjuno, mau di Gunung Padang, mau di Sumatera, seluruh Sulawesi, di Ethiopia. 3 hari kalian masuk rehabilitasi yang kita sediakan. Kita menjadi mediator. Kalau kita tidak mampu menjadi mediator yang baik, itu karena kalian belum memutus siklusnya. Gitu. Belum paham, belum sadar kalian ini siapa, apa tugas kalian. Kesadaran itu dari kita. Kita, orang usah kemoncolen Roro Jonggrang nagih janji. Roro Jonggrang itu ya Starseed. Kendedes itu ya Starseed. Kenapa fefeknya jadi bersinar? Itu karena dia mencuri. Mencuri dari siapa? Nah, ditanyakan. Yang Dedes itu yang mencuri. Sehingga fefeknya menjadi bersinar. Nah, itu. Sehingga banyak pelakor. Fefeknya bersinar semua. Dilihatin suami-suami kalian. Lebih milih pelakor. Ya karena ilmu. Iya. Gini, kasih tahu kalian keliling. Kalian bikin tulisan di langit. Wahai anak-anakku, entar dulu, buka korden. Semangat, saya ini semangat. Kasih kata-kata yang indah dari kalian selaku anak-anak yang pernah merasakan disakiti oleh orang tuanya. Kalian pernah kan tersakiti oleh orang tua, dibully oleh keadaan. Kalian pakai hati lembut kalian yang pernah merasakan luka hati, trauma, ya kan? Kalian tulis dengan kata-kata penuh kasih sayang, cinta kasih. Anak-anakku Nepilim sayang, anak-anak yang tidak punya KTP surga dan bumi, lakukan pertobatanmu minimal 3 hari. Di hari malam kuningan, ibumu akan datang meminta maaf kepadamu. Gitu. Yuk, kita bikin. Ampuni ibumu. Ampuni semuanya. Ibumu tidak melakukan kesalahan yang dia sengaja. Gitu.
tapi dia akan melakukan pembayaran karmanya. Gituin. Maafkan ibumu, nak, gitu. Jadi kan kalian merasa nih ya, karena kalian pernah ngerasain apa yang kalian harapkan dari orang tuamu, minta maaf ke kalian kan? Nah, inilah saatnya. Nanti malam kuningan itu malam Sabtu kalau nggak salah. Iya, malam kuningan itu, pokoknya malam kuningan. Malam kuningan saya akan kirim ibumu satu persatu ke kalian. Ampuni ibumu. Ibumu tidak tahu apa yang dia lakukan. Ampuni orang tuamu. Ampuni orang-orang yang menyakitimu. Mundur dari semua energi sakit hati. Mundur, tarik semua energi sakit hati. Memang berat. Aku pernah, jadi kalian kayak tulis surat. Memang berat, tapi aku pun mengalami. Sehingga saya pun harus belajar mengampuni orang-orang yang menyakiti saya. Gitu. Jadi seolah-olah ini, surat ini kalian tujukan kepada diri kalian sendiri. Karena kalian pernah merasakan dan kalian kepingin nunjuk ke ibumu, tapi nanti nek tak tunjuk, iya aku duso. Malin kundang. Ora. Kasih tahu bahwa saya pun pernah mengalami hal yang sama sehingga saya paham perasaan. Tarik mundur semua dendamu, sakit hatimu. Belajar mengampuni, nanti kamu saya bantu mendapatkan KTP asal kamu minta ampun sama Tuhan. Ibumu masih, orang yang sudah meninggal itu masih ada di sekitar kita, tidak kemana-mana. Yuk, nggak usah kita seberangin karena nanti jadi ribut di laut. Nanti bakal jadi tsunami. Nggak usah. Biarin aja di ini. Nggak usah. Sudah tarik semua air. Itu air matanya para Nepilim itu. Air bandang itu air matanya para Nepilim itu. Dikeringkan, bumi dikeringkan, mereka biar belajar untuk bertobat. Energinya sekarang ini pertobatan. Terus mereka semua dikasih cahaya, supaya mereka merasakan energi pertobatan yang dari Tuhan. Energi yang sama yang kalian rasakan, mereka pun akan rasakan. Kasih mereka energi. Tulis aja di langit. Tulisan ini mengandung energi pertobatan. Sehingga siapapun makhluk yang membaca ini, mereka akan tersungkur di hadapan Gusti Allah. Ngono. Wes. Ya, terus di tulisan di langit itu juga kalian jatuhin banyak sekali permen-permen cahaya Tuhan. Nah, permen kasih cahaya Tuhan dulu. Ini untuk anak-anak Nepilim, anak-anak yang terbuang, anak-anak yang tidak diakui oleh orang tuanya atau dimanfaatkan oleh orang tuanya sehingga mereka mempunyai trauma dan kesakitan yang berulang di kehidupan dengan pasangannya. Kalian turunin banyak permen sehingga nyampe susu, pisang, buah-buahan kepada para Nepilim, anak-anak yang tersingkirkan, anak-anak yang tak diakui hasil breeding para starseed goblok, sehingga mereka menjadi makhluk terhilang, nggak punya kata, nggak jelas, makhluk nggak jelas. Yang akhirnya malah menjadi gangguan buat manusia. Memang tujuannya itu. Supaya manusia nggak pulang ke Tuhan. Nah, kita nggak usah ngegas, santai aja. Bagi-bagi, aku ngelihat kalian bagi-bagi buah, bagi-bagi susu, bagi-bagi permen. Aku lihat mereka menerima. Karena nggak pernah ada yang kasih makan, nggak pernah ada yang peduli. Mereka tersembunyi seperti malu. Seperti mereka mempermalukan orang tua mereka, gitu. Seperti tidak diterima keberadaan mereka yang menakutkan. Pakai energi Tuhan, minta ampun, tarik semua energi pertobatan. Semoga kalian menjadi energi yang lebih ganteng, lebih bagus. Lebih bisa dilihat.
Nyambung ya, ini portal-portalnya nyambung nih. Antara satu gunung ke gunung yang lain ini portal portal Nepilim ini nyambung ternyata. Heeh. Nyambung itu. Nyambung, taruh di Arcopodo, portalnya Arcopodo, portal Jolotundo, portal setahu kalian lah. Di Sumatera, supaya stop itu menghujani manusia dengan banjir dan longsor, itu stop. Stop. Karena mereka nggak dikasih jalan, mereka buat jalan sendiri. Yang kena siapa? Manusia. Yang nyetop siapa? Starseed. Ayo, kembalikan semuanya ke Starseed. Biar Starseed aja yang bayar karma. Capek kita. Biar cuma yang ngaku-ngaku Starseed itu doang aja yang kena karmanya. Karena mereka yang akhirnya menjadi sumber pertengkaran semua makhluk. Nyampe ya Mas Yono? Sudah kebuka ya portal Arcopodo? Nggak tak keluarin Mas Yono. Tadi maunya saya kasih jembatan supaya dia bisa ketemu Ibu Ratu. Tapi sepertinya anak-anak Arcopodo ini, Nepilim ini mau menghukum ibunya. Karena mereka hanya dikunci, tidak dikasih kasih sayang. Sehingga saya bilang 3 hari ini saja sampai malam kuningan nanti saya janji saya akan, si Ibu Ratu nanti akan keliling nemoni anak-anak mereka untuk minta maaf. Ya, di sana aja ya, biar nggak jadi air bandang itu tangisannya para Nepilim biar nggak jadi banjir. Tidak menjadi banjir, tidak menjadi longsor lagi, stop ini semua. Ini ulah Starseed ini harus dihentikan. Kesetrum aja udah Starseed semua. Tak dungakno semua Starseed jungkel kabeh kalau masih pakai aneh-aneh. Karena perjanjian tidak ada yang diperpanjang. Nggak sopan, masuk bumi nggak pakai imigrasi, langsung aja bertindak. Jungkel kabeh nih nanti. Ya, saya posting ini di YouTube. Nanti kalau yang Mas Yono baru masuk, nanti bisa lihat ulang. Kita ada merubah energi sio, merubah energi weton, apapun yang jelek kita rubah. Karena kita manusia punya power untuk itu. Jadi jangan ngikut weton kalian jelek, terus kalian terpuruk selama tahun 2026. Oh, karena apa kamu terpuruk? Wetonmu jelek loh. Kamu nggak dikasih tahu manik, kamu disuruh ngubah weton. Kayak gitu nanti. Sudah bergemuruh, ha. Bron. Emaknya pada senang dirayu-rayu Brondong. Mereka anak-anak lagi pada makan permen coklat, susu, buah-buahan, permen. Dikasih sanggar. Oh, dikasih alat musik aja yuk, kita kasih alat musik. Dikasih alat musik supaya nanti emosi mereka luapkan di dalam lantunan musik kepada Tuhan. Nah, yuk kita kasih alat musik apa? Gamelan kah, terus kolintang kah, apalah terserah. Gitar semua supaya mereka semua belajar memuji Gusti Allah, ngono yo. Enak iku wis. Jadi mereka ada nggak bengong. Hati mereka yang kesepian, yang menderita, biar mereka luapkan di dalam pujian kepada Gusti Allah. Ngono ya. Apik iku, seneng aku. Kulintang itu diaktifasi lagi itu Tanjung lesungnya itu. Bukan untuk manggil pesawat. Bukan untuk manggil teman-teman Starseed. Kesetrum kabeh nih Starseed kabeh nih. Kalau ndak mau bertobat. Semua yang make energi Nepilim itu nanti kesetrum. Sikat kabeh itu nanti. Tunduk semua nanti pada Tuhan. Pertobatan. Ini energi pertobatan. Ya, bukan moncol-moncolan. Bukan menang-menangan. Nggak ada. Kita hanya harus jadi kadal. Karena kita sering dikadali. Emang enak.
Ya, jangan lagi kita dibohong-bohongi. Pasukan imigrasi kalian jalan. Jalan sampai akhir tahun, jalan semua. Yang enggak punya KTP bumi, mereka harus mengurus. Kalau tidak, sikat keluar. Setiap gunung kita segel. Kita segel, pasukan cahaya segel. Tidak boleh lagi ada energi starship bermain di atas gunung, di seluruh bumi, di laut, enggak boleh. Harus izin imigrasi bumi. Kalianlah petugasnya. Ya, kalianlah petugasnya. Jalan keliling sensus itu semua. Kamu mau bertobat, ikut WNI makhluk bumi, atau masih mau menjadi starship? Berarti kalau starship kamu harus bayar. Kita tidak butuh apapun juga dari starship. Kita punya Tuhan. Kembali ke sejatinya diri itu, wes. Nemu jalannya nanti, ya. Oke, saya akhiri dulu 443. Saya tak pasin 444. Nomor cantik. Di Bali 443. Nanti 444 saya akhiri, saya shut off. Terima kasih ya semuanya. Kita tunggu 444. Saya tak mundur dulu, bakar dupa dulu, bilang Tuhan terima kasih dulu. Genahno portal-portal semua. Nih nanti Mas Yono keliling seluruh Nusantara ya, Mas Yono Narmada. Keliling, kita semua keliling. Menenteramkan anak-anak Nepilim supaya tidak ada lagi energi banjir bandang, longsor. Stop itu semua. Stop mencari ibu yang tidak bertanggung jawab. Nanti ibu yang akan datang untuk meminta maaf kepada anak-anak Nepilim. Ya, oke, 444. Terima kasih semua, 444 jam Bali. Semua terima kasih atas energinya, support doanya. Ini saya posting di YouTube, kalian bisa melihat ulang. Tadi ada tentang dimensi 4, tadi ada tentang bagaimana cara merubah sio, merubah peruntungan supaya tahun 2026 menjadi tahun keberlimpahan kalian. Sudah stop, kerenya sudah stop. Ya, tidak ada lagi yang kere. Kalau masih kere berarti ada yang belum tuntas, kalian selesaikan supaya kita menjadi energi keberlimpahan di bulan mulai per minggu ini. Ya, semoga keberlimpahan muncul dari segala arah untuk kalian. Rahayu semua, terima kasih.